barisan depan, Pak. Mic 1 tes, mic 2 tes. Cek 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di acara testimoni atau pencerahan. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli.
Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di rumah doa anak yatim Kandang Embe Bogor. Kenapa ada Kandang Embe gitu ya? Aneh ya. Nah, di bawahnya ada Kandang Embe. Ya karena sejarahnya dulu Pak Haji memang berangkat dari ternak kambing etawa ya. Sampai beliau ternak, beliau nyantuni anak yatim, manggil anak yatim ya. Nah, sambil beliau ini nih bisnis susu kambing etawa. Nah, banyak tamu yang datang yang berobat sambil didoain dan diijabin oleh anak yatim, banyak yang sembuh dan terkabul. Baik itu penyakit medis, non medis, bahkan sampai hutang. Akhirnya sampai sekarang dari tahun 2000 awalnya Pak Haji. Berarti sudah 25 tahun. Alhamdulillah RDAY seperti sekarang ini. Ya, dulu ya sama juga proses, semuanya nggak ujug-ujug gede kayak begini. Dulu nggak seluas ini, belum ada aula seperti ini, belum ada ditutupin seperti ini juga gitu loh. Artinya apa maksud saya? Maksudnya segala sesuatu itu butuh proses. Yang kedua perlu konsisten. Yang ketiga perlu amanah ya. Nah, kadang-kadang kita datang ke sini punya utang, pengen cepet-cepet lunas, pengen cepet-cepet beres. Betul nggak? Punya permasalahan, pengen cepat-cepat kelar. Ya semuanya juga memang begitu sih Pak Bu. Ya kalau pas kita konsultasi ke Pak Haji, ya Pak Haji sih pasti sebagai motivator harus memberikan hal yang terbaik. Kalau lo terkabul 7 bulan Haji Marco, ya lo kalau bisa besok lusa juga terkabul. Ya sebagai motivator harus begitu. Cuman kan nama beda, bin beda ya, tanggal lahir beda. Setiap orang punya proses masing-masing. Ketika kita melihat contohnya Mas Abi, dia hanya dalam waktu beberapa bulan akselerasinya sampai begitu cepatnya. Tapi Haji Roni itu bisa 7 bulan sampai 1 tahun baru. Dan baru kelihatan nyata sekarang ini setelah dari tahun 2014, 11 tahun baru kelihatan, baru dia bisa bicara di depan. Nah kita baru datang udah nuntut ke Pak Haji. Gimana ya? Pak Haji cuman membuka kisi-kisinya. Gini loh kalau mau terkabul. Jaga hatinya dengan 18 sifat. Lu doanya begini. Gua bukan ustadz, bukan kiai. Tuh gua punya anak yatim. Silakan doa dan ijab bersama anak yatim. Pak Haji doakan saya dong. Lah gue siapa? Gue bukan kiai. Gue nggak bisa berdoa. Mendingan gue doain keluarga gue. Kan kasarnya begitu Pak Haji. Artinya beliau sudah mendisklaimer ini bukan bagian saya. Silakan doa dan ijab, ada ustadznya, ada sarananya. Tinggal lu jalurnya apa? Oh dengan sedekah, ya kan? Tuh nggak Bapak Ibu? Betul ya. Baik Bapak Ibu. Kok bisa percaya sih datang ke RDAY? Apa yang membuat Bapak Ibu mau datang ke RDAY? Kan kalau ngeliat Pak Haji ngomongnya jorok loh. Nggak jauh dari ilmu selang. Tahu nggak ilmu selang? Selangkangan. Kok mau gitu? Apa coba yang membuat Bapak Ibu tertarik untuk datang ke RDAY? Ada nggak? Oh banyak yang terkabul. Iya. Sebetulnya bukan itu sih Pak. Karena kita punya masalah ya. Udah lari ke sana kemari. Mungkin ada yang ke dukun juga kali ya. Ada yang bawa jimat juga. Tuh nggak? Iya, lumrah lah Pak, wajar ya. Iya. Baik Bapak Ibu, sebetulnya kuncinya terkabul itu gampang. Ini bukan saya mengguruin ya, ini cuman pembelajaran saya selama saya menemani beliau Pak Haji itu ya. Pertama apa? Pertama terima dulu takdir Allah. Dalam bahasa kandangnya itu legowo. Bapak punya utang, Bapak digugat cerai sama istri.
anak kita ngeselin. Itu takdir bukan? Ya kan? Itu sudah kehendak Allah bukan? Iya, 50.000 tahun yang lalu sebelum Bapak Ibu lahir ke dunia ini, itu di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Ya, nama siapa, bin siapa, nanti jodohnya siapa, anaknya namanya siapa, matinya kapan, nikahnya kapan, sudah ada, Pak. Kita kan cuman wayang. Dalangnya kan Allah. Kita cuma ngikutin aja. Bapak punya utang, sudah berusaha pengen bayar tapi nggak lunas-lunas juga. Kata Allah, kalau belum lunas ya nggak akan bisa lunas. Kalau Pak Haji, kalau bahasa Pak Haji itu, kalau ibaratnya orang hamil, kalau belum puasanya melahirkan, ya tentu belum bisa melahirkan dong. Hutang juga sama begitu. Ya. Terus apa? Jalani, nikmati, syukuri. Betul nggak? Iya, selama ini ya Allah, lunasilah hutang-hutang saya. Nanti udah ngelunasin hutang lagi. Sekarang banyak motivator di TikTok, di apa, berbicara masalah hutang, masalah apa macam-macam lah. Tapi kan sebetulnya intinya sama, ya kan? Terima dulu takdir Allah. Setelah kita menerima takdir Allah, langkah selanjutnya apa? Nikmati, berusaha. Langkah kedua adalah yakin. Ketika kita mau menghadap Allah, mau berdoa, ya Bapak harus yakin. Kalau Bapak nggak yakin juga percuma. Di sini udah yakin, udah keluar, apa benar nggak ya bisa lunas hutang, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset tuh. Kayak di situ, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Yakin nggak? Masa hutang bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil? Karena itu ya Pak ya. Coba pengertian Bapak apa tuh? Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Yang jadi penasaran. Itu penasaran Bapak ya? Iya. Iya. Lihat contoh-contoh yang sudah lunas hutangnya Pak. Gitu. Oke, baik Pak. Ini secara tidak langsung, kalau bahasa marketing, ini adalah bahasa marketing, bahasa promosi, ya. Ini yang menarik, betul, betul. Tapi ini punya arti secara harfiah maupun ya bisa memang benar seperti itu, bisa memang itu cuman jargon. Contoh, hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, di sini sudah banyak terjadi. Contohnya Mbak Nadia. Sudah lihat apa videonya Mbak Nadia yang punya hutang 17 kartu kredit 100 pinjol? Sudah lihat belum video-videonya? Atau video-video kami yang lama? Oke, contohnya Mbak Nadia. Mbak Nadia waktu itu terlilit hutang 17 kartu kredit dan 100 pinjol. Ratusan juta lah. Nah, kenapa bisa lunas? Beliau jalani ilmu RDAY, beliau ikuti arahan Pak Haji. Alhamdulillah beliau akhirnya terpilih sebagai karyawan terbaik, dapat penghargaan, dapat hadiah uang. Akhirnya hadiah uang itu untuk apa? Untuk melunasi hutang. Iya kan? Cash lagi, tanpa bayar. Secara logika hutang harus dibayar. Maksudnya di sini tanpa bayar, itu kan bukan dari gaji dia, bukan yang sehari-hari dia, tapi dia dapat istilahnya rezeki nomplok. Ketika ditanya, "Nad, lu mau apa?" "Bos, saya punya utang gini. Oh ya udah, nanti saya usulkan ke manajemen supaya utang lu dibayarkan." Tuh. Atau contoh sendirilah Pak Haji dulu. Kenapa Pak Haji bisa begini? Dulu beliau umur 27 tahun udah salah satu jadi CEO di perusahaan swasta terkenal lah. Beliau punya utang juga miliaran. Nah, ketika beliau ditagih ke kantor
Kan orang kantor semua pada tahu seorang COE, Chief Executive Officer punya utang miliaran. Akhirnya bosnya tahu, dibayarin kan sama bosnya. Walaupun ujung-ujungnya juga harus kasarnya potong gaji. Ya kan? Atau dulu ada lagi tamu, namanya lupa saya. Beliau punya utang berapa M gitu, tapi beliau punya tanah. Nah, tanahnya itu titik koordinatnya untuk bisa bikin untuk tower Telkom pemancar. Akhirnya disewalah selama 25 tahun dengan harga sekian M. Akhirnya apa? Bisa buat bayar utang. Ya kan? Tanpa nyicil, tanpa jual aset. Orang nggak dijual asetnya, cuma disewa. Tanpa nyicil, tanpa jual aset, tanpa bayar. Orang yang bayarin Telkomsel, ya kan? Nah, kadang kita, itu mustahil nggak ini. Tapi banyak juga kejadian-kejadian yang kayak dulu kalau Gus Ridwan bilang ke saya, ada tuh di mana, di Ciamis, daerah Ciamis, Banjar katanya. Yaitu tiba-tiba pihak banknya nelpon si nasabahnya suruh datang, cuman bawa materai untuk tanda pelunasan. Lunasnya di mana? Bank juga sendiri nggak tahu. Tiba-tiba sudah nggak ada aja di itunya. Kan itu sistem. Itu udah jalur langit, ya. Nah, maksud saya, Bapak Ibu jangan berkecil hati. Cara Allah untuk melunasi hutang makhluknya itu, istilah Pak Haji itu, jangankan ngelunasi utang lo. Orang mati gua hidupin bisa, ya kan? Malam gua rubah jadi siang-siang gua jadi malam gua bisa. Nah, disinilah letak dari keyakinan kita, betul nggak? Iya, Bapak ngutang aja yakin kok bisa bayar dulu, top up, ya kan? Betul nggak? Ngutang sekian ratus juta, pasti kan yakin bisa kebayar dengan perhitungan gaji sekian, cicilan sekian, ya kan? Nah, sekarang dalam kenyataannya nggak bisa bayar, kok jadi nggak yakin? Oke, tadi legowo, yakin, apa lagi? Supaya hajat cepat terkabul. Pasrah bisa dikatakan dengan legowo, ya. Legowo itu menerima takdir Allah apapun, yang penting kita tidak kehilangan Allah. Yaitu kita mencari ridhonya Allah. Selama ini mungkin Allah tidak ridho dengan kita, Bapak Ibu, ya. Tapi Allah izinkan. Diizinkan belum tentu diridhoi loh, Pak. Tapi kalau diridhoi udah pasti diizinkan. Contoh, kita punya anak masih kecil, umur 15 tahun, minta motor. Pasti belum kita kasih dong, masih kecil, belum waktunya, ya kan? Tapi anak itu merengek-rengek terus tiap hari, minta terus sampai pusing tuh telinga orang tuanya, telinga bapaknya. Akhirnya dibelikanlah motor. Terus apa yang terjadi? Tabrakan, kecelakaan. Artinya dia izinkan kan, tapi orang tuanya tidak meridhoi. Sama Allah juga gitu. Ketika Bapak Ibu dulu mau ngutang, kan Bapak Ibu tahu utang itu riba. Kan udah jelas hukumnya riba itu apa? Allah perangi. Tapi kan Bapak Ibu tahajud, doa, sholat, betul nggak? Merengek-rengek ke Allah, betul nggak? Mau ngutang aja tahajud kok. Kata Allah, malaikat udah kasih tuh, pusing gue. Tiap malam merengek-rengek terus katanya. Akhirnya apa? Nggak bisa bayar, mau disita, betul nggak? Itu kan Allah izinkan, tapi tidak Allah ridhoi. Nah, caranya sekarang kita kembali mencari ridhonya Allah. Dengan cara apa cari ridhonya Allah? Kalau di RDAY kan udah diajarkan. Oke, salah satunya sedekah, betul. Apa lagi? Paksakan malam, ya itu salah satunya. Mencari ridhonya Allah itu, Bu, bisa dengan dua cara. Pertama dengan ibadah sosial, kedua dengan ibadah ritual.
Ya, di RDAI ini dua-duanya ada. Apa ibadah sosialnya? Sedekah. Ya udah lihat Bapak Ibu anak-anak yatimnya ada kan? Kalau Bapak Ibu datang tadi siang, ini datang baru malam atau siang? Kalau dari siang, tadi anak yatimnya kan banyak, ya. Nah, nanti malam habis dari acara ini Bapak Ibu tahajud, doa dan ijab bersama anak yatim, ya. Artinya tadi mencari Allah itu pertama dengan ibadah sosial, itu dengan sedekah. Yang kedua dengan ibadah ritual. Kalau di RDAI apa tuntunannya ibadah ritualnya? Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Ibadah ritualnya yaitu bangun jam 00, terus senyum 41 kali, terus sholat tahajud, qobliyah badiah, ya rangkaiannya. Apalagi baca Quran sampai 12 juz sampai matahari terbit. Sekarang yang baru ditambah lagi dengan sholat taubat, ya. Ada sholat taubat, ada pertobatan, ya. Apa bedanya? Ya kalau sholat taubat kita taubat berdasarkan syariah, melakukan sholat taubat. Kapan dilakukannya? Yang namanya sholat taubat bisa dilakukan kapan aja, asal jangan di waktu-waktu yang dilarang, seperti matahari ketika ada di atas kepala atau ketika matahari mau terbenam, kalau nggak salah itu ya. Saya bukan ustadz, soalnya saya SD Impres. Setelah itu baru boleh, ya. Tapi di RDAY Pak Haji menginginkan antara waktu maghrib ke isya kita melaksanakan sholat taubat. Berapa rakaat? Nah, terkait lagi dengan ilmu RDAY. Karena di ilmu RDAY ada namanya 18 sifat larangan. Kalau kemarin Gus Ridwan di sini, ini namanya penyakit hati. Penyakit yang tidak bisa hilang dengan kita berwudu atau apa. Tapi kalau yang namanya jinah mata atau apa itu bisa hilang ketika kita wudunya benar. Nah, ini adalah penyakit hati, yaitu dengan cara sholat taubat. Ya sebetulnya sholat taubat untuk taubat keseluruhan. Apa sih kita udah melakukan kesalahan segala macam, mungkin dosa-dosa kita itulah yang menggantungkan sehingga doa kita belum sampai, ya. Nah, terkait dengan ilmu RDAY, Pak Haji mengajarkan mungkin selama ini kita ada rasa gundah, gelisah. Ini berat loh Bu. Berat ini. Kesimpulan dari ini semua adalah legowo. Coba Bapak bolak-balik baca, apa yang Bapak simpulkan? Legowo kan? Besok mau ditagih utang, legowo. Sialan orang itu mancing jengkel, legowo. Ya kan? Berat ini. Ini adalah ilmunya para waliullah, wali-wali Allah. Sifat yang ada di para nabi, ya kan? Ya kita bukan malaikat, juga bukan setan, gak mungkin salah terus, gak mungkin benar terus. Pasti ada sifat ini, walaupun beberapa, ya kan? Nah, caranya dengan sholat taubat. Kalau dulu Pak Haji ngajarkannya kena dam atau denda, tapi kan belum tentu semua mampu. Ya kan, untuk suruh sedekah atau apa, ibaratnya kayak orang mau haji lah, ketika kita melanggar aturan atau apa, bayar dam gitu. Nah, sekarang Pak Haji ajarkan untuk sholat taubat, ya. Apalagi sampai di mana tadi? Lupa saya. Oh, ritual, ibadah sosial dan ibadah ritual, ya. Untuk ibadah sosialnya udah jelas, ada anak yatimnya, ada sedekah. Karena wasilah dari sedekah itu banyak, ya, sebagai tolak bala, macam-macam lah. Bisa dilihat, ya. Juga dengan ibadah ritualnya, yaitu tadi sholat tahajud, sholat taubat, segala macam. Terus apalagi? Supaya hajat
cepat terkabul untuk di RDAY ini. 18 sifat itu juga hatinya harus dijaga. Bahkan sampai Pak Haji bilang ke sumpah aja. Tahu kan sumpah serapah? Itu dikaitkan dengan hajat kita. Ketika kita ngelihat orang jengkel atau apa, kalau istilah Pak Haji itu dicontohkan anaknya. Pak Uji jangan main air. Kalau Pak Uji main air, Papa punya Rubicon. Sampai segitunya coba. Artinya kita lagi punya hajat. Jadi kehidupan kita ketika kita punya hajat semua terkait gitu loh. Gini deh contohnya ibaratnya ibu lagi puasa. Ya, ketika ada orang aduh bikin lapar, bikin apa gitu kan. Ya, saya lagi puasa. Ya sama seperti itu ketika kita punya hajat, ketika kita melaksanakan ilmu RDAY nih. Perlakuannya sama mungkin contoh seperti orang lagi berpuasa. Makanya Pak Haji bilang nanti kalau udah terkabul lo nggak usah tahajud lagi, nggak usah ini lagi. Ya itu kan cuman sindiran, ya. Ujung-ujungnya tetap akhirnya kita menuju manusia yang bertakwa dengan dilatih. Ini istilahnya ini penggojlokan gitu loh. Jadi artinya ketika Bapak Ibu datang ke sini punya utang itu jangan dijadikan sebagai apa tuh? Cobaan, ujian, tapi sebagai anugerah. Coba kalau Bapak Ibu tidak punya utang, tidak punya permasalahan, mau sholat tahajud tiap malam? Mau baca Quran? Boro-boro ya? Iya malas. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi jangan terkait ini ya, terkait solusi ya, karena bukan ranah saya. Misalnya saya punya utang ini apa ini? Nah, itu saya tidak berkenan untuk memberikan. Tapi sekitar ya ilmu-ilmu seperti tadi lah. Apa yang membuat hajat ini atau apa gitu. Nah, ya, ayo silakan coba. Sebelum nanti kita ke testimoni. Testimoni boleh, mau testimoni? Boleh. Oh boleh deh kalau gitu. Ya udah kita testimoni aja ya. Bukan apa-apa, testimoni itu untuk Bapak Ibu juga merasa yakin gitu loh. Ya, oh yang lain kok bisa saya enggak. Oh satu lagi saya lupa. Nanti dulu Bu sebelum testimoni. Kenapa di RDAY ada ilmu kearifan lokal gimmick-gimmick? Tahu nggak alasannya? Tahu? Apa coba Pak? Oh nggak tahu. Ya, kebanyakan orang datang karena gimmick-gimmicknya itu. Bahkan sampai bilang ajaran apa tuh sesat tuh di Quran nggak ada. Nah kemarin waktu malam Jumat ya, ada yang hadir kemarin waktu ada Gus Ridwan? Ada nggak? Atau ada yang nonton ini videonya, YouTube-nya? Nonton YouTube-nya? Gimana menurut Bapak? Tercerahkan nggak? Tercerahkan. Apa kesimpulannya? Coba tolong mic-nya dulu Om Lukman. Saya pengen tahu apakah yang Bapak serap dari YouTube-nya yang diterangkan oleh Gus Ridwan sehingga membuat kita seperti apa? Coba silakan. Setelah Bapak nonton YouTube yang diterangkan oleh Gus Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Alhamdulillah sudah. Berdiri Pak. Alhamdulillah dengar itunya. Pas, benar masuk ke itunya. Pas. Pas ya. Pas apanya? Dulu pandangan Bapak gimana? Waktu pertama itu masih ragu-ragu gitu. Masih ragu-ragu. Iya. Ya, sedengar dari setelah diterangkan oleh Gus Ridwan. Gus Ridwan ya itulah pas itunya. Makin yakin. Makin yakin gitu. Ya. Makin yakin ya. Makin yakin Pak. Iya. Terkadang gini Bapak Ibu, kita belum tahu ilmunya, kita belum tahu hukumnya, dalilnya, kita sudah mengejas seperti kita yang paling benar. Betul nggak? Betul. Ya. Kecuali, maaf nih, kalau Pak Haji merubah syariat yang sudah baku, yang sudah jelas, Kangjeng Nabi bawa, ya. Pak Haji merubah sholat subuh jadi 4 rakaat karena subuh kan masih seger, ya dong.
sholat isya 2 rakaat aja, atau sholat berjamaah perempuan sama laki-laki bisa berdekatan atau apa gitu. Nah, itu kan sudah merubah syariat. Kan Pak Haji enggak. Di sini kan diajarkan sholat tahajud, ya kan, sedekah, bangun jam 00, semuanya kan ada. Nah, terkait dengan ilmu kearifan lokal, dulu itu nggak ada, nggak Pak Haji angkat tentang ilmu kearifan lokal. Berhubung makin kesini tamunya makin banyak, dulu itu cuma tuh suruh sedekah tahajud. Zamannya Pak Roni itu belum ada tuh, tahun 2014. Sedekah tahajud baca Quran, sedekah tahajud baca Quran, muliakan yatim. Makin sini tamunya makin banyak. Ketika datang tamunya nanya, Pak Haji, saya harus wirid apa? Saya harus melakukan apa? Kan bingung Pak Haji. Lah gua kan bukan ustadz, bukan kiai. Pak Haji udah mendisklaimer. Nah, karena basicnya memang Pak Haji juga orang Jawa dari Jawa Tengah. Mungkin dulu bapak-bapak yang sudah umur 50 tahun ke atas kayak saya ini dulu ngalamin ilmu kearifan lokal. Dulu nenek kita masih pakai tuh. Cuman di zaman ibu bapak kita udah mulai luntur tuh, ya. Dulu saya ingat ketika kita kepala kita benjol kejedot, pasti ibu kita langsung sama rambutnya digini-gini, ya kan? Itu kan ilmu kearifan lokal. Atau dulu ketika bapak kita pulang kendurian, atau kita dapat antaran apalah makanan dari tetangga sebelah, kita langkahin dulu kan. Paham nggak? Bener kan? Dilangkahin dulu kan? Diselangkangin dulu. Takut ada ininya, peletnya atau apanya. Nah, itu kan ilmu kearifan lokal. Apalagi tentang ilmu kearifan lokal, disuwuk, dicamahin, ya kan? Naruh uang di sini nih, di tetek. Iya kan, dulu kan nenek kita pakai kembem kalau ini. Dulu ingat saya zaman nenek saya masih hidup. Kasep ka dia, iya jangan iya, nah di ngambil uangnya di sini dia. Ya kan? Itu ilmu kearifan lokal yang memang Pak Haji gali kembali, ya. Sekarang saya tanya, kenapa dulu para wali tidak mengharamkan? Bahkan kayak wayang golek, wayang kulit itu dijadikan sarana media untuk penyebaran agama Islam. Karena Islam adalah ruh, Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam tidak menentang, tetapi kebiasaan, adab, adat istiadat masyarakat yang ada di daerah tersebut diberilah ruh Islam. Ketika Islam datang ke Cina, jadilah Islam dengan corak Cina. Islam datang ke Timur Tengah dengan corak Timur Tengah. Istilahnya kalau namanya ilmu fikih itu cabangnya kan banyak. Pokoknya batangnya yang tetap sama, yang tidak boleh berubah. Rukun iman, rukun Islam. Ya. Kalau namanya cabangnya segala macam pasti berbeda-beda. Datang ke Nusantara jadilah Islam dengan wajah Nusantara. Betul nggak? Nggak mungkin Pak, kerajaan Majapahit, kerajaan dulu, kerajaan Sriwijaya itu berjaya. Pasti ilmu kearifan lokal yang dipakai. Ya kan? Dulu kan belum ada dokter. Sakit mata, ya udah deh pakai air kencing aja, ditetesin. Ingat nggak? Iya, air liur kalau ada benjolan. Atau ketika kita bangun tidur mata bengkak dikencingin kecoa, pakai apa? Upil atau apa tuh? Ya kan? Dijilatin. Ya, artinya apa? Allah itu sudah menciptakan, Mbak. Ya, obat itu ada di diri kita. Ya. Atau kita makan duren supaya enggak pusing, minum di tangkainya itu di itunya duren. Makan apa? Istilah melinjo supaya enggak asam urat, apa sama ininya kan? Sama kulitnya. Nah, itu. Nah, karena memang sekarang zamannya modern, kebutuhan industri oleh dunia barat diciptakanlah pengobatan, obat-obat sintetis, buatan kimiawi, ya kan, supaya laku. Kalau enggak laku.
Nah, Pak Haji kan di sini mengajarkan kalau lu punya duit lu ke dokter, kalau lu sakit gigi, kalau lu nggak punya duit ya tinggal colek aja lu, tempelin, sembuh kan? Sembuh, ya. Jadi tolong jangan mengejas sebentar-bentar sirik, sebentar-bentar sesat. Nah, kemarin dikupas tuh sama Gus Ridwan tuh, ternyata ada di kitabnya, ya. Masalah tentang istri nawarin duluan, ada kan? Ada. Iya kan, bercanda dengan istri colek-colek, ya, kontol gede, memek gede, ternyata ada juga, ya kan? Ya dengan bahasa-bahasa ahli hikmah itu dengan dulu bahasa-bahasa Ibrani, kan itu kan bukan doa yang tidak ada di Al-Quran kan? Ternyata ada, yang penting yakinnya sama Allah, yang menyembuhkan Allah. Oke, cukup nggak? Ya, oke, sekarang Ibu silakan. Tadi mau testimoni kan? Ayo, selama ini apa yang sudah Ibu kerjakan dengan ilmu RDA-nya dan apa yang sudah terkabul? Yuk, silakan. Sud Mansud. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak usah. Ya udah, ibunya berdiri aja, tapi nggak disud nggak apa-apa. Biar bapak-bapaknya lihat. Ya. Oke, nama siapa, dari mana, apa yang sudah terkabul, Ibu melaksanakan ilmu RDA ya, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sudah yang kesekian kalinya, 10 kali saya udah kesini. Alhamdulillah, dari awalnya memang saya awalnya lihat YouTube, terus suami saya yang awalnya nyalain, saya udah 4 kali ini testimoni, Bu, Bapak. Awalnya saya nggak percaya suami nyalain kayak gitu, saya sendiri itu kasar amat gitu, terus bahasanya gitu amat. Lama 2 bulan, saya akhirnya nyolong, saya lihat YouTube-nya juga, Bu. Habis itu saya jalanin juga, yang saya syukurin awal, Pak. Saya syukurin awal itu yang tadinya saya nggak ngerti Qobliyah Ba'diyah, akhirnya saya ngerti. Terus yang tadinya saya sholatnya suka telat, Pak, itu akhirnya saya jalanin dengan insya Allah tepat gitu. Terus yang baca Al-Quran tadinya saya itu paling 1 lembar, alhamdulillah sekarang belum sih sampai 12 juz, tapi alhamdulillah 6 juz sudah saya jalanin. Terus ini alhamdulillah berhasil. Apa sih yang dikatakan Pak Haji dan Bapak yang tadi bilang, kalau kita nggak punya permasalahan hutang atau yang lain-lain, nggak mungkin datang ke RDA, iya nggak Pak? Nah itu saya datang ke sini, alhamdulillah memang saya punya anugerah besar, Pak. Tapi alhamdulillah sejak saya jalanin ilmunya Bapak Haji, terus dengan diajarin Pak Haji sedekah subuh, alhamdulillah semuanya sudah terkabul, Pak. Walaupun saya belum menerima apa sih benar-benar depan mata itu, tapi yang kecil-kecil alhamdulillah semuanya sudah kabul, Pak. Ya sudah sampai 2 rumah saya dicat, di apa udah. Tapi saya dengan itu alhamdulillah saya nggak pernah lepas yang namanya alhamdulillah. Terus Pak saya bacain, mau itu datang mau itu apa, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah ada itu, Pak. Alhamdulillah udah itu. Terus ini suami kan punya penyakit komplikasi, Pak. Punya penyakit komplikasi, pernah testimoni juga bareng sama saya. Itu penyakit, alhamdulillah sudah sembuh, sampai dikasih bibit sama Pak Haji. Terus testimoni lagi, saya ada itu naik motor, nggak bawa apapun, gundul. Itu udah Pak. Udah mau dibawa motornya, bacain terus Pak, alhamdulillah sampai terus nggak pernah ini. Alhamdulillah kontaknya main dikasih aja, Pak. Oh itu ibu motornya itu ya, oh ini Bu, udah dengan enaknya kayak gitu, Pak. Terus alhamdulillah saya juga udah privat, Pak, udah privat yang 10 juta udah 2 kali, alhamdulillah. Saya udah dapat bibit sama centong udah 7, centongnya 7, bibitnya 10. Ya walaupun itu kata Pak Haji masih receh, tapi bagi saya alhamdulillah saya bersyukur banget. Udah sedikit-sedikit masuk, udah
Terus yang saya bikin saya legowo banget, apapun yang terjadi sehari-hari saya senyumin Bu. Itu belajar dulu dari legowo, bener Bu, dari legowo menerima apa yang memang kita terjadi sehari-harinya. Terus paksain memang sedekah subuh, karena kita gurunya itu Bapak Haji, kita berusaha bawa ke sini Bu. Jangan sampai kita pakai buat ini itu, jangan. Diusahakan sedekah subuh itu kita bawa ke sini, bawa ke anak yatim. Kita ke sini jangan mencari Pak Haji dong. Kita mencari ridhonya Allah dulu. Nah, kata Pak Haji kan, Pak Hajinya itu bonusnya. Betul nggak Pak? Nah, itu kata Pak Haji. Tapi alhamdulillah ya Allah. Terus kemarin terjadi, saya itu kan ikut fashion show di tingkat kecamatan. Ya memang itu gimmick-nya tajam banget. Benar-benar kabul. Saya juara 1 Pak. Juara 1. Akhirnya saya mau ke tingkat kabupaten. Berhubung kok ada wakilnya, ya udah saya nggak jadi. Ada yang lebih muda karena umurnya nggak sampai. Terus kemarin, berarti yang ke-9 kalinya kemarin saya ke sini, saya belum sempat testimoni, mau ke sini lagi. Kemarin ada waktu yang nggak ini. Terakhir saya dapat ini Pak, terakhir saya dapat kemarin dapat alhamdulillah banget. Saya ada Pak akrab dari, saya kan punya grup Pak, punya grup nyoto awal. Oh Ibu, iya, yang ketuanya Prapti. Nah betul, ketuanya Bu Prapti. Iya. Nah akhirnya saya ada lagi nih grup yang sekarang jumlahnya kepala itu 1011 tuh kemarin. 1111 kepala. Anggotanya? Itu ketuanya Ibu Rohmah. Oh, Gembiraria. Nah, betul. Itu saya ikut juga itu. Ikut juga. Tapi saya ya sekedar melihat-melihat aja. Nah, itu saya kemarin dari grup nyoto sebagian salah satu ada yang nggak enak lah sama saya. Alhamdulillah. Saya dibentak sampai saya dikatain yang ini itu, saya jawab aja, alhamdulillah, pasti nanti cair, pasti cair. Itu pagi Pak, jam 8 saya dibentak, jam 3 cair, saya dikasih motor sama anak. Alhamdulillah. Betul, harus bersyukur. Harus bersyukur. Betul. Ya Bu ya. Dan jangan sampai bolong bangun jam 00 itu Bu. Saya kalau bangun jam 11.30 buat bersyukur dulu, senyum 41 kali, dikali 20 detik ya Pak ya. Per 1 kali itu 20 detik. Terus jangan sampai turun kaki dulu, jangan itu. Terus baru mandi kita sama pakai air pandan. Baru sholat yang apalah kita dianjurkan Pak Haji. Baca Al-Quran semampunya saya. Tapi berusaha kepingin 12 juz. Untuk 12 juz ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Karena sudah ngasih waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Baik, ada yang mau nanya nggak ke si Ibu tuh tentang testimoninya tadi? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kok bisa terkabul sampai dikasih motor? Utangnya lunas tadi, ada utang nggak? Ada lunas juga ya. Iya. Baik Ibu, sedikit klarifikasi tentang grup ya. Banyak di luar sana tamu-tamu yang bikin grup sendiri. Ya. Sebenarnya gini, boleh-boleh saja. Cuman jangan disalahgunakan. Ya, himbauan saya, silahkan aja selama Pak Haji memang mengetahui dan merestui. Karena jujur, grup RDAY yang seminar itu totalnya hampir 100 grup. Dan tiap grup rata-rata antara 300 sampai 500 anggotanya. Itu kalau di grup seminar yang resmi itu tidak bisa konsultasi. Tamu tidak bisa untuk, anggota tidak bisa untuk bertanya atau apa. Itu kita kunci, hanya admin aja. Artinya komunikasi hanya sepihak. Karena kalau kita buka, nggak kebayang kreditnya, ramenya, ya. Jadi grup yang resmi itu hanya menerima
hal-hal pemberitaan yang memang yang dari RDAY, dari Pak Haji, dari kami para admin. Nah, adapun grup-grup yang di luar itu biasanya terbuka tuh, mereka saling komunikasi, saling itu silakan aja selama Pak Haji memang merestui dan mengetahui. Tapi satu, tolong jangan disalahgunakan, karena di luar sana banyak juga penipu-penipu yang mengatasnamakan RDAY, ya. Yang perlu Bapak Ibu ingat, Pak Haji tidak akan menjapri atau meminta-minta sedekah, ya. Yang kedua, Pak Haji tidak main medsos, Pak Haji tidak main FB, Pak Haji tidak main YouTube, Pak Haji tidak main TikTok atau apa, nggak punya akun Pak Haji. Jadi kalau di luar sana mengatasnamakan Dwi Susanto, terutama biasanya di FB dulu tuh calon-calon korban itu, dia di FB lihat postingannya ternyata itu bukan Pak Haji, dikiranya Pak Haji palsu, di DM lah, direct message di Japri. Nah seneng kan di Japri, waduh saya dapat balasan dari Pak Haji, bahwa itu bukan Pak Haji, boro-boro Pak Haji main FB, orang dia WA-nya aja sehari bisa ribuan, ya. Mungkin Bapak Ibu yang WA Pak Haji nggak pernah dibalas, karena banyak saking ininya. Pak Haji nggak punya waktu. Nah tolong Bapak Ibu yang memang dapat DM-an dari mengatasnamakan Pak Haji, mohon untuk berhati-hati. Itu yang perlu Bapak Ibu pegang ya. Pak Haji tidak akan menjapri atau mendm para tamunya. Yang kedua, kami RDAY, Pak Haji maupun siapapun tidak akan meminta-minta sedekah. Yang ketiga, nomor rekening untuk sedekah sudah jelas ada atas nama Bapak Haji Dwi Susanto, tidak ada nama lainnya. Kadang-kadang dia pakai nama siapa gitu dengan alasan oh ini istrinya Pak Haji yang ngelola anak yatim kurung, tidak ada. Oh ini anaknya Pak Haji, tidak ada. Semua rekening RDAY atas nama Pak Haji Dwi Susanto, dan Pak Haji tidak menerima konsultasi via DM-an atau kayak gitu, tidak ya. Terus apa berikutnya? Pokoknya Bapak Ibu ketika ada hal-hal yang mencurigakan segera laporkan ke nomor hotline. Nomor hotline-nya saya nggak hafal, cuman ada. Nah, yang perlu diingat tadi itu Pak Haji tidak main medsos, tidak main FB, tidak main TikTok atau apapun. Pokoknya ketika dapat japrian harap waspada untuk berhati-hati. Nomor rekening RDAY selalu atas nama Bapak Haji Dwi Susanto, yang 4 itu yang ada di bio-nya di YouTube ya, yang selalu kita share. Dan itu setelah Bapak Ibu transfer sedekah itu konfirmasi ke Bu Ayi. Tapi ada juga orang yang kreatif tuh, nomor yang itu dia foto, dia ganti ininya tuh, ya, nggak kebayang itu haknya anak yatim diambil, ditipu. Ya udahlah itu urusan dia sama Allah, nanti di akhirat pertanggungjawabannya, ya. Nah, kenapa sekarang kita harus berhati-hati ketika banyak grup? Ketika Bapak Ibu kan banyak tuh grup tuh, nanti yang mau sedekah titipin ke saya. Ya silakan aja, tapi Bapak Ibu percaya enggak? Yang namanya kita nitip duit pasti berkurang Pak Bu, beda dengan nitip omongan, pasti berlebih, betul enggak? Iya. Sekarang yang mau sedekah subuh kumpulin, ngapain ngumpulin di ketua grup? Langsung aja transfer, kirim buktinya ke Pak Haji. Sedekah patungan potong sapi, ngapain dikumpul-kumpulin dulu? Udah punya 1 juta, langsung transfer. Ini 1 juta dibagi lagi, patungan katanya bisa 250.000 4 orang. Terus yang ke Bu Haji namanya nama siapa jadinya? Kan 1 nama dibacain ketika sapinya dipotong, ya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk selalu berhati-hati. Silahkan selama Pak Haji merestui dan mengetahui untuk grup-grup yang di luar grup tanggung jawab kami, silakan aja, tapi tolong untuk amanah ya. Karena yang mengkaitkan hajat doa Bapak Ibu itu adalah sedekah Bapak Ibu semua. Kan ustadznya suka mengijabkan untuk tamu-tamu yang sudah menyedekahkan hartanya, ya kan? Secara global tuh.
Semua hajat-hajatnya Allah ijabah, Allah kabulkan, amin katanya. Ya, tanpa menyebutkan satu nama pun satu persatu, tapi kan sudah termaksud di situ untuk semua para tamu yang sudah menyedekahkan hartanya. Nah, kalau kita nggak ada sedekahnya, terbawa enggak? Ya, jadi sedekah Bapak Ibu lah yang akan mengikatkan dengan doa-doanya anak yatim. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi enggak sebelum kita lanjut nanti sholat tahajud? Oke, silakan. Apa yang terkait tuh, Bapak yang pakai itu? Tapi jangan masalah solusi Bapak ya. Ya. Ya, sedekah subuh. Ya, deketin Pak. Keropak masjid, ya. Maksudnya Bapak sedekah ke masjid atau gimana? Oh gitu, oke. Baik Bapak Ibu, yang namanya sedekah kita boleh kemana aja, ya. Mau ke masjid, mau ke mana juga silahkan, ya. Nah, tentu ada keuntungan masing-masing. Ketika Bapak sedekah subuh di masjid, ya masukin cemplung gitu kan. Nah itu kan baru minggu depan dibukanya, ketika hari Jumat. Terus uangnya dipakainya ketika ada keperluan, ya. Terus apa keuntungannya kalau Bapak sedekah subuh di RDAY? Bapak sekarang nih sholat tahajud subuh kan, Bapak sedekah nulis di sana. Nah nanti anak-anak yatim setelah sholat tahajud, nah kebetulan Bapak karena datang, Bapak kan doa dan ijab sendiri kan. Ya tadi saya bilang, yang mengikatkan doa Bapak dengan hajat Bapak, apa hajat Bapak, doa Bapak dengan doanya anak yatim itu karena sedekah Bapak ke sini. Nah, kalau Bapak sedekah ke keropak masjid, berarti Bapak tidak terbawa dong dengan doanya ijabnya anak yatim. Karena Bapak kan sedekahnya ke masjid. Nah, terus di sini keuntungannya itu anak yatim setelah sholat tahajud dibagi amplop. Itu kan semuanya dari sedekah Bapak Ibu. Anak yatim makan, Bapak Ibu juga ikut makan. Ya itu kan dari semuanya. Ya, jadi langsung tersalurkan. Itu aja keuntungannya. Kalau Bapak nggak kesini, misalnya nih nggak datang nih, mau sedekah ke RDAY, Bapak tinggal transfer aja. Bukti transfernya kirim ke Bu Ayi. Nanti ustadznya akan, kan kalau anak yatim udah sholat tahajud naik ke atas kan. Nah itu untuk mengijabkan tamu-tamu yang nggak bisa datang. Itu diijabkan di atas. Karena Bapak udah datang ya, Bapak kan udah doa dan ijab sendiri. Ya, oke, udah jelas. Oh, Bapak mau sedekah ke sini? Untuk sedekah subuhnya. Ya monggo, terserah Bapak. Sekarang kan kalau di sini minimal biasanya Pak Haji 100.000 ya untuk sedekah itu dipaksakan. Kalau belum 100.000 mau dikumpulin dulu juga nggak apa-apa. Udah 100.000 baru ditransfer. Itu. Daripada Bapak titipin ke ketuanya, nanti sama ketuanya kepake. Atau Bapak udah ada 100.000, ya Bapak langsung aja transfer. Itu. Oke, ada lagi? Ada enggak? Ya Ibu, monggo. Silakan. Oh Ibu dulu ya. Ya, nanti 2 pertanyaan lagi. Yuk silakan Bu. Masjidnya udah terang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada testimoni sedikit ya Pak ya. Udah ini Bu, waktunya Bu. Iya, oke. Pak, mungkin ya pertanyaannya paling apa sih? Ibu pikir dulu, ya. Yang menit lagi Bu tanya. Bentar lagi tahajud ini Bu ya. Ya, gimana Bu? Ya. Jadi saya intinya udah sebelum dari sini istilahnya gaji saya kurang. Lalu setelah 2 kali bagus gitu. Pertanyaannya adalah gimana biar tetap
Maksudnya ibu gimana? Jadi perbaikan apa yang Pak Haji sampaikan, dan alhamdulillah 2 bulan kemarin itu bagus. Pernah, dan sekarang tuh 2 bulan terakhir tuh ngedrop lagi gitu. Oh. Tapi insya Allah sih kalau ibadah masih tetap gitu ya. Tapi kenapa ada downnya gitu Pak? Gimana biar tetap konsisten maksudnya. Oh iya ya. Rahasianya ya. Maksudnya yang downnya itu apanya? Ibadahnya, sholatnya atau apanya? Hasilnya menurun. Nah, oh gitu. Jadi ibu udah ibadah konsisten tapi kok hasilnya menurun gitu. Awal-awal dari sini bagus tuh. Padahal perasaan mah gak ada yang dikurangin gitu. Berarti ibu perhitungan dong dengan Allah. Hah? Ya itu buktinya kok turun katanya. Itu bukan perhitungan dengan Allah. Makanya niatkanlah kita ibadah, ya. Niatkanlah nyari ridhonya Allah. Masalah hasil Allah nanti yang kasih. Mau turun mau enggak kan itu menurut kita. Apa emang benar turun? Kan kita enggak tahu. Ketika ibu sedekah, kok kemarin mah sedekah saya rezekinya banyak, kok sekarang mah rezekinya seret, susah banget, tapi saya udah sedekah. Nah ketika ibu selamat dari kecelakaan, apa itu bukan ini juga? Harusnya mungkin hari ini ibu bawa motor ketabrak, ternyata ibu selamat terhindar, nah itu bukan rezeki juga. Nah kita kan nggak tahu, ya. Jadi intinya jangan suhujun sama Allah, ya. Harus prasangka baik, niat cari ridhonya Allah, ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena ini masjidnya sudah terang, sudah menunjukkan pukul 1, kita akhiri dulu ya sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau apa yang saya berikan itu kurang berkenan atau Bapak Ibu merasa kurang puas, ya. Untuk sementara waktu memang guru kita Pak Haji masih bed rest, ya. Tetap ada Pak Haji, nggak ada Pak Haji, yang penting doa dan ijab bersama anak yatimnya, ya. Ketemu Pak Haji adalah bonus, ya. Pak Haji cuman wasilah. Doa dan ijab dengan anak yatim. Yang menentukan kan bukan Pak Hajinya, yang menentukan kan Allah. Gimana hati kita ke Allahnya, ya. Oke, itu aja. Om Uji ada pembagian centong, oke. Nah nanti ibu dulu yang baris untuk menerima centong, bapak-bapaknya di belakang ibu-ibu. Oke, silakan kita mulai. Yuk, silakan. Nanti Bapak Ibu langsung tahajud ya, langsung ke masjid, sudah terang tuh masjidnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.